Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan ke lesson 7, yaitu explode view dan juga drawing. Jadi turbin yang sudah kita lengkapi dari komponennya, kemudian sudah ada baut dan piringnya, itu kita akan buat explode view-nya sebagai sarana untuk tutorial pemasangan atau pelepasan. Untuk explode view sendiri, kita masuknya di assembly, lalu kita ke explode view, kemudian kita akan membuat step-step. Jadi dimulai dari explode step 1. Lalu di sini ada radial step dan juga ada normal step. Jadi regular step itu kita gerakkan secara sumbu X, Y, atau Z. Kalau radial itu kita gerakkan secara berlawanan. Contoh ini untuk pelepasan mur dan baut kita pakai radial step. Nah, kalau kita gerakkan dia langsung secara kebalikan. Ini radial step. Beda dengan regular step. Kalau regular step, kita akan menggerakkan satu per satu. Contoh ini kita pilih dulu regular step, lalu kita pilih komponennya. Satu, dua, tiga. Jadi di sini kita bisa memilih lebih dari satu komponen. Hanya saja pergerakannya cuma satu. Jadi contoh kita tarik ke atas. Nah, ini dia hanya bisa bergerak naik ke atas sumbu Y aja. Kita tidak bisa menggerakkan sumbu Z maupun sumbu X. Untuk menambahkan gerakan yang lain, kita bisa down dulu. Kita selesai satu step, nanti dia akan langsung otomatis ke explode step 2. Nah, di explode step 2 kita pilih lagi komponennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah pilih, baru kita gerakan. Contoh seperti itu. Kalau sudah, kita down lagi. Kita akan lanjut ke explode step 3. Nah, di sini kita sesuaikan dengan instruksinya. Contoh di sini kan kita mau pelepasan. Jadi awal pasti bautnya dulu, kemudian kita bisa pilih piring dan dudukannya. Lalu kita gerakkan dan lagi, lalu kita pilih lagi untuk gerakan ke sumbu Z. Nah, di sini kita jika sudah selesai step, pilihnya yang down. Kalau kita klik centang atau yang ini, dia akan menyelesaikan proses explode. Contoh ini saya pakai itu. Nah, explode view sendiri nanti masuknya ke configuration. Setelah itu kita akan punya. Nah, ini tadi explode view 2 yang kita buat. Kita harus edit fitur untuk masuk ke step selanjutnya. Jadi kalau kita tidak pakai down, maka dia akan menyelesaikan explode view-nya. Lalu kita perlu edit fitur untuk membuat step lanjutan. Oke, di sini kita sudah coba, kita lanjutkan lagi untuk melepaskan piringnya. Oke, kemudian down, baru kita pilih shaft-nya, dan seterusnya. Oke, setelah kita menyelesaikan explode view secara total, kemudian kita bisa menambahkan yang namanya export line. Jadi dia biar mempermudah untuk, oh ini tuh arahnya kemana. Cuman ketika kita pilih Smart Export Line secara otomatis, dia akan membaca semuanya. Nah, di sini kita bisa clear dulu, lalu kita tentukan mana saja yang akan ditambahkan.
Contoh di sini kan ada 4 baut, jadi kita cukup pilih satu aja, sudah mewakili atau sebagai simbol. Mungkin per part cukup satu, jadi kita pilih satu per satu. Yang gerakannya sama, itu kita cukup wakilkan dengan satu part saja. Ini juga biar lainnya itu tidak terlalu banyak, jadi kita wakilkan dalam satu part jika gerakannya sama. Contoh seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita checklist saja. Kita sudah punya explode line. Oke, dari sini kita juga bisa animasikan. Jadi di sini kita bisa animate collapse. Nah, pemasangannya seperti apa? Sebagai sarana untuk instruksi. Lalu di sini juga ada opsinya kita mau reciprocate, pemasangan dan juga pelepasan itu kita bisa lakukan. Contoh, ini proses pelepasan, lalu proses pemasangan. Kemudian gambarnya kita juga bisa save animation. Mau kita pakai yang biasanya MP4 dan juga aspek rasionya bisa kita tentukan berapa, lalu FPS-nya jangan lupa. Contoh. Nah, dia akan membuat video animasinya dan juga kita dapat save. Oke, kalau sudah. Nah, dari explode line ini baru kita akan teruskan ke drawing. Masih di assembly, lalu kita masuk ke sini, new. Kemudian kita buat make drawing from part atau assembly. Nah, di sini kita akan memilih kertasnya. Jika kalian punya custom etiket, itu kita juga bisa pilih. Contoh ini punya saya sendiri. Nah, di sini saya pakai etiket yang sudah custom. Kemudian kita masuk ke drawing. Seperti ini tampilan awal drawing. Di atas ada drawing, ada annotation, dan juga ada sketch kalau kita mau menambahkan 2D sketch atau kita berikan dimensi. Dan juga yang lainnya. Kemudian di sebelah kanan, di deretan sebelah kanan ini kita akan menemukan view palette. Jadi view palette itu kita sudah disediakan tampilan-tampilannya mana aja, top, right, back. Kita tinggal drag and drop ke kertas. Kemudian kita masukkan satu, isometrik aja dulu. Oke, kemudian di sebelah kiri akan ada beberapa opsi, seperti opsi configuration. Ada 3 sudut dan defaultnya 4 sudut. Kalau kita klik satu kali lagi, opsinya akan muncul. Kita pakai yang 3 sudut karena kita akan menampilkan explode view-nya. Setelah kita pilih, di sini ada keterangan show in explode. Jadi kita pilih, dia akan berubah menjadi explode view. Explode view-nya ada explode view berapa, tergantung yang kita buat. Oke, kalau sudah turun ke bawah lagi, ini ada orientasi, mau dibuat standarnya seperti apa. Lalu ada juga warna, atau dia dibikin wireframe, itu ada opsinya. Selanjutnya skala. Skala ini kita bisa pakai skala seed scale. Ini seed scale di sini. Kita ubah contoh ke 1:10. Contoh ini 1:10. Ataupun kita bisa custom, kita ketik aja 1:8. Contoh.
Nah, ini kita bisa atur. Ini saya coba buat dulu 1:12. Kemudian ini dimensinya kita buat true biar dia pengukurannya secara aktual. Oke, kalau sudah kita centang aja. Selanjutnya kita akan eh, membuat bill of material. Nah, di sini kita juga bisa menginputkan tabel bill of material. Kita pilih template-nya template standar atau jika kita punya custom-nya itu bisa diinputkan sekalian. Kita pakai yang standar dulu. Nah, ini template standarnya. Lalu kita bisa custom isiannya juga. Contoh di kolom deskripsi ini, saya akan ubah ke jenis material. Nah, dia ada rangka yang sudah ada material loasternya. Nah, yang part-part lain, jadi tiap part ini harus diinputkan agar dia terbaca materialnya. Kalau kita nggak inputkan di partnya, dia juga tidak akan terbaca materialnya. Contoh seperti itu. Oke, next. Jadi kita sudah punya partnya, komponennya apa aja. Lalu kita kan belum tahu nih nomor satu itu yang mana, nomor dua yang mana. Kita bisa menambahkan auto balloon. Jadi dia akan otomatis memberikan nomor sesuai dengan tabel bill of materialnya. Oke, kalau sudah kita checklist aja, ini seperti kita mau menempatkan di atas semua, bawah semua, atau secara terpisah. Ini kita bisa atur. Kemudian di edge-nya atau di face-nya. Jadi kalau di face dia akan nempel di face. Kalau edge dia akan pilih ujung garisnya. Nah ini jenis balonnya mau sirkular atau rectangle atau lain-lain itu bisa. Kalau sudah kita checklist saja. Nah kita punya urutan. Oh nomor satu rangka. Rangka itu adalah ini. Nomor dua ada bearing dan seterusnya. Selanjutnya kita akan coba drawing di part. Saya akan ambil contoh satu part ini. Kemudian saya akan buka ke drawing. Nah, kita punya part spoke. Lalu kita akan buat drawingnya. Caranya masih sama. Kalau tadi assembly, ini part. Make drawing from part atau assembly. Kemudian kita pilih kertasnya. Tampilannya sudah muncul. Kita ambil pandangan front dulu. Kita drag and drop. Klik satu kali. Tahan. Taruh di kertas. Dia akan otomatis membentuk proyeksi. Kalau kita tarik ke atas, dia akan menjadi tampilan top. Kalau kita tarik ke kanan, dia akan jadi tampilan right. Jadi ini otomatis kita memproyeksikan gambar. Nah, kemudian di sini ada dua gambar. Kalau kita perhatikan di sini, ada keterangan link to parent. Jadi gambar yang ini itu link dengan parent. Karena gambar yang pertama kita input adalah front. Jadi dia dianggap sebagai parent, lalu ini sebagai anaknya. Kalau kita ubah skala yang di sini, contoh, kita ganti, dia akan mengikuti. Tapi kalau kita ubah yang di sini, parent-nya belum tentu mengikuti. Nah, di sini ada keterangan use parent scale, atau dia menyamakan dengan parent-nya. Oke, kita ganti dulu ke 1:4.
Nah, di sini dia juga ada kelihatan garis ya. Ini merupakan garis link alignment. Ini kita bisa lepaskan juga sebenarnya. Klik kanan, lalu di sini ada alignment, kita break. Kalau kita sudah break, dia bebas penempatannya. Kalau kita mau kembalikan lagi, alignment default align. Jadi dia hanya bisa bergerak naik turun. Selanjutnya kita akan tambahkan dimensi secara otomatis menggunakan model item. Kita pilih model item, lalu ini kita pilih entire model. Kemudian import item into all view. Jadi kalau di sini ada dua gambar, dimensinya akan dibagi di gambar satu dan gambar dua. Kalau sudah, ini kita checklist aja. Dia akan muncul dimensinya secara otomatis. Kemudian ini terlihat masih belum rapi, kita perlu merapikan. Caranya, kita blok dulu gambarnya, lalu kita lepas kliknya, dia akan muncul pop-up. Jangan digeser dulu kursornya, kita sentuhkan ke pop-up-nya. Kemudian dia terbuka, lalu di sini ada opsi Auto Arrange Dimension. Kita pilih ini. Nah, dia akan merapikan. Kita bisa pilih beberapa kali sekiranya ada yang perlu dirapikan lagi. Oke, kalau sudah baru kita add. Nah, kita sudah punya gambar 2D-nya tanpa repot-repot membuat dimensinya lagi. Kemudian kita akan inputkan lagi tampilan isometrik, contoh. Biar tampilannya lebih aktual, kita bisa ganti lagi ke warnanya. Lalu kita bisa inputkan lagi, karena di part ini kan ada dua jenis konfigurasi. Jadi kita bisa kasih note atau keterangan. Ini kita bisa kasih keterangan, skalanya kita ganti. Nah, di sini ada dua model. Kalau kita klik satu kali gambarnya, di sini akan ada reference configuration. Contoh yang satu saya kasih 4 sudut. Yang di atas 3 sudut. Nah, mungkin kalau gambar yang begitu mirip, kita kadang bingung ini pakai jenis yang mana. Itu kita bisa tambahkan note. Kemudian kita pilih, kita tempelkan di mana, contoh di sini. Lalu kita klik satu kali, kita bisa input manual atau kita bisa linkkan ke data-data yang ada di 3D. Jadi ini saya coba link to property. Kemudian kita pilih configuration name. Nah ini. Nah dia akan otomatis. Oh ini yang terpilih yang atas. Klik configuration name. Model for here, kemudian di sini configuration name. Atsudo. Lalu yang ini kita tambahkan juga link to property, selected component. Oke. Nah, jadi kita nggak perlu bingung. Kalau misal yang ini kita rubah ke 4 sudu, node-nya juga akan ikut berubah. Jadi dia akan otomatis untuk menghindari kesalahan. Oke, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan buat di bagian rangkanya. Jadi, tadi kan salah satu contoh part. Kemudian rangka ini saya buat menggunakan Weldment. Nah, fitur Weldment ini cukup membantu. Nanti setelah listen ini kita akan bahas mengenai Weldment. Di sini saya akan coba buat drawingnya dulu. Weldment itu seperti apa? Caranya masih sama. Make drawing from part. Lalu kita pilih kertas. Kita inputkan rangkanya. Nah, bedanya Weldment ini kan terdiri dari potongan-potongan besi dengan profilnya masing-masing. Di sini ada profil square tube 20 kali 20 kali 2. Kebetulan semuanya pakai yang sama, cuman panjangnya kan beda-beda. Nah, jadi kalau kita buat menggunakan Weldment, kita bisa mengetahui, oh, kita harus memotong profil profil 20-20 ini square tube dengan panjang berapa aja. Nah, caranya kita masuk ke tabel, lalu masuk ke Weldment Catalyst. Oke, Catalyst Weldment ini yang mau dibuat. Nah, dia akan muncul profilnya apa, panjangnya berapa, kuantitinya berapa. Jadi kita bisa langsung menentukan potongan-potongannya. Oh, saya akan coba potong profil pertama itu 370 sebanyak 10 piece. Baru nanti kita susun. Jadi ini memudahkan di proses manufaktur agar potongan-potongan bendanya itu tidak salah. Jadi kita sudah punya paten. Oh, dengan profil ini panjangnya sekian, sebanyak segini. Nanti kita tinggal assembly atau susun aja. Seperti itu fungsinya Wildman. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai Wildman di lesson berikutnya atau materi berikutnya. Jadi, selamat telah menyelesaikan Learning Pad Beginner